Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Rizkyandayani dengan NIM terakhir 084 dari kelas hibiscus. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari tulang panggul dan anatomi dari tulang kepala janin. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu kokse, sakrum, dan tulang koksikis. Kemudian, tulang kokse, yang pertama tulang kokse itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang ilium, isium, dan pubikum. Tulang ilium terdapat bagian yang menonjol, dinamakan spina ischiadica anterior superior. Kemudian, spina ischiadica anterior inferior. Dalam ilium terdapat sayap ilium. Sayap ilium atau ala iliaca. Ilium juga memiliki crista iliaca. Di bagian belakang ilium juga terdapat tonjolan. Bagian atas dinamakan spina iliaca posterior superior. Bagian bawah dinamakan spina iliaca posterior inferior. Kemudian, selanjutnya adalah tulang isium. Tulang isium terdapat bagian yang tebal atau sebagai penyangga duduk dinamakan tuber ischiadicum. Kemudian, tulang isium memiliki tonjolan yang dinamakan spina ischiadica. Di sini ditemukan sebuah mangkuk sebagai pertemuan dari tulang ilium, isium, dan pubikum. Kemudian juga ada lubang yang namanya foramen obturatoria. Selanjutnya, tulang pubikum. Tulang pubikum ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dari tulang pubikum dinamakan ramus superior os pubis. Bagian bawah dinamakan ramus inferior os pubis yang membentuk sudut pubis dinamakan arcus pubis. Kemudian di dalam tulang pubis atau pubikum terdapat bagian yang tebal dinamakan tuberculum pubicum. Yang kedua dari tulang panggul itu ada sakrum. Sakrum terdapat sayap sakrum. Kemudian memiliki 5 lubang atau 5 ruas yang dinamakan foramen sacralia. Kemudian yang terakhir tulang koksikis. Tulang koksikis ini terdiri dari 3-5 ruas tulang yang berhubungan dan bersifat mobile. Selanjutnya, setelah anatomi dari tulang panggul memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu pintu atas panggul. Pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium, linea innominata, ramus superior os pubis, dan tepi atas simpisis. Kemudian, bagian luas panggul. Bagian luas panggul dibatasi oleh pertengahan simpis bagian dalam, pertengahan acetabulum, dan 2-3 ruas tulang sakrum. Sebelumnya, untuk ukuran dari pintu atas panggul itu yaitu bagian dari promontorium sampai tepi atas panggul dinamakan conjugata vera. Conjugata vera tidak dapat dihitung dengan cara conjugata diagonalis dari tepi bawah simpisis sampai promontorium dikurangi 1,5 cm. Conjugata diagonalis berukuran 12,5 cm dikurangi 1,5 cm yaitu 11 cm conjugata vera. Kemudian dalam tulang panggul bagian luas panggul itu untuk ukuran muka belakang berukuran 12,75 cm.
untuk ukuran melintang yaitu 12,5 cm. Kemudian yang ketiga ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibatasi oleh tepi bawah simfisis dan spina ischiadica. Untuk ukuran muka depan dan muka belakang bidang sempit panggul 11,5 cm, untuk ukuran melintangnya 10 cm. Kemudian pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul dibentuk oleh dua segitiga yang bertemu pada tuber ischiadicum. Segitiga depan dibatasi oleh tuber ischiadicum, kemudian ramus inferior os pubis dan arcus pubis. Untuk segitiga belakang dibatasi oleh tuber ischiadicum kanan dan kiri, ligamen sacrotuberosum dan ujung sacrum. Kemudian setelah itu terdapat HOTS pada panggul, yaitu HOTS 1. HOTS 1 itu dibentuk oleh pintu atas panggul atau PAP yang dibatasi oleh promontorium, sayap sacrum, ligamen innominata atau terminalis, ramus superior os pubis, dan tepi atas simfisis. Kemudian bidang HOTS 2 itu sejajar dengan HOTS 1 atau sejajar dengan PAP setinggi tepi bawah simfisis. HOTS 3 sejajar dengan HOTS 1 setinggi spina ischiadica. Kemudian HOTS 4 sejajar dengan PAP atau sejajar dengan HOTS 1 setinggi tulang os coccygeus. Itulah anatomi dari panggul. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari tulang kepala janin. Tulang kepala janin memiliki dua tulang frontalis atau dua tulang frontal, dua tulang parietal, dua tulang temporal, dan satu tulang occiput. Di antara dua tulang frontal dibatasi oleh sutura, yaitu sutura frontalis. Kemudian di antara tulang parietal dibatasi oleh sutura sagittalis. Di antara tulang frontal dan tulang parietal dibatasi oleh sutura coronaria. Kemudian di antara tulang parietal dan tulang occiput dibatasi oleh sutura lamboidea. Kemudian janin memiliki dua ubun-ubun, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar dibentuk oleh sutura frontalis, sutura coronaria, dan sutura sagittalis. Kemudian untuk ubun-ubun kecil dibentuk oleh sutura sagittalis dan sutura lamboidea. Kemudian ukuran diameter dari kepala janin. Yang pertama, ukuran diameter subocciput brehmatica 9,5 cm. Ukuran diameter fronto occipito 12 cm. Kemudian ukuran diameter mento occipito 13,5 cm. Kemudian ukuran submento brehmatica 9,5 cm. Kemudian ukuran lingkaran dari kepala janin. Yang pertama, ukuran lingkaran dari suboccipito brehmatica 32 cm. Ukuran lingkaran dari fronto occipito 34 cm, dan yang terakhir ukuran lingkaran dari mento occipito 35 cm. Baik, itulah penjelasan anatomi dari tulang panggul ibu dan tulang kepala janin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.